Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bante Gunasiri, para samanera, samaneri, dan salai, dan juga teman-teman yogi sekalian. Nah, yang saya mau sharing pada interview kali ini, jadi saya sebenarnya mengenal teknik meditasi Vipassana ini dari salah satu kakak kelas saya, namanya Dr. Budi. Nah, waktu itu tahun 2000, kurang lebih sekitar 2018-2019. Jadi saya tertarik dengan dia share-share cerita-cerita Buddhis ya, dari suta-suta gitu. Terus habis itu beliau bilang, datang aja ke Jakarta, nanti diajarin meditasi. Nanti kalau sudah hafal, kamu datang ke Bakom, langsung ketemu sama Bante Gunasiri. Nah, jadi saya belajar dulu tuh, langsung disuruh hafalin. Oke, saya mulai praktek. Ya, namanya baru pemula ya, jadi ya sakit. Begitu sakit, nyerah. Terus habis itu saya konsultasi lagi, kamu harus amatin sakitnya. Tapi saya bilang, sakitnya sekarang sampai mati rasa, saya sampai nggak bisa berasa, dan saya pincang loh. Saya bangun dari ini pincang, saya takut, saya nanti kalau saya pincang beneran seterusnya gimana, saya cacat gitu. Terus kakak kelas saya bilang, itu cuman sesuatu yang harus kamu lalui gitu. Jadi akhirnya saya dikasih, biar kamu gampang, ini hanya ada biar kamu lebih gampang hafal, ini ada tuntunan audio dari Bante. Tapi kalau kamu sudah hafal, lepas ya, jangan pakai tuntunan terus gitu. Jadi pakai ini aja, pakai audio cuman untuk hafalin pertama biar gampang. Karena kalau dihafal langsung kan kadang-kadang kita agak susah ya. Jadi ya udah saya hafalin, oh ya udah saya ikutin, terus habis itu ya udah saya paksakan gitu, saya paksakan itu rasa sakitnya itu luar biasa ya, di kaki itu sampai rasanya tuh mati rasa tuh, rasanya sampai seolah-olah kayak kaki kita tuh ditombak tanpa henti, itu sampai air mata keluar, keringat keluar, itu sampai tak tertahankan. Tapi saya bilang, saya mau selesain dulu ini, saya mau selesain sesi meditasi saya. Terus tiba-tiba menjelang akhir sesi meditasi, tiba-tiba tuh rasa sakit, rasa baal, rasa tursusuk itu tiba-tiba seperti pecah. Dan di badan itu timbul perasaan kayak, kalau nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, saya nggak tahu, kalau saya perasaan seperti satu badan itu kayak merinding luar biasa, dan rasanya tuh kayak ringan sekali gitu. Jadi terus habis itu saya bilang ke kakak kelas saya, oh ya itu bagus, kamu sudah dapat anicca, tapi kamu jangan senang dulu, karena nanti kilesa akan nyerang gitu. Oh oke. Saya cuman oke aja gitu, karena saya sebenarnya orangnya itu apa ya, bisa dibilang agak kritis gitu. Kalau dikasih tahu apa, saya mesti buktiin, saya nggak mau cuman telan mentah-mentah gitu. Nah kemudian saya sering lihat sesi Bante di YouTube ya, sering kan banyak tuh sekali tuh, itu bagus-bagus, sampai teman saya kalau naik mobil saya itu selalu bilang, kamu ngapain sih sambil nyetir nontonin begituan gitu ya. Tapi itu kan informasi maksudnya untuk menambah iman juga kan. Nah jadi akhirnya tahun kemarin tadinya tuh saya sudah disuruh sama kakak kelas saya, sudah kamu ke Bakom aja. Tapi terus saya bilang, aduh saya nggak bisa, kerjaan saya masih full, saya masih nggak bisa. Jadi oh ya, saya belum kenalin diri ya, sorry, saya Edwin, saya dari Lampung tapi saya tinggal di Sudirman. Usia saya 38 tahun. Oke, lanjut lagi. Jadi saya akhirnya ke Bakom, saya aspirasikan tahun depan saya harus ikut. Nah terus di rumah tetap meditasi, tapi karena namanya pintu indera kebuka ya, jadi moha tuh keluar. Jadi meditasi yang sebelumnya saya sudah bisa sejam setengah, makin lama makin turun sejam,
40 menit, 30 menit, 20 menit, 10 menit, 5 menit, bahkan sampai akhirnya nggak meditasi sama sekali. Terus habis itu ditegor, gimana meditasi kamu gitu. Terus saya bilang, iya nih lagi kendor-kendoran banget gitu. Terus habis itu akhirnya disuruh berjuang lagi. Saya sudah disuruh 3 jam sama kakak kelas saya. Terus saya bilang, mana kuat, satu jam aja juga sudah kayak begini, saya bilang gitu kan. Itu aja syukur-syukur waktu itu sempat dapat pecah. Terus habis itu, setelah itu, karena anicca yang saya dapat itu kayak nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa merinding-merinding, kayak rasa sakit hilang, timbul kayak biasa aja, bahkan udah hilang timbul, terus muncul lagi. Terus saya bilang, ini kok kayak saya nggak ada kemajuan, nggak ada gunanya ya saya meditasi gitu, karena kayak biasa aja gitu. Terus habis itu akhirnya pas ada jadwal dibuka di Instagram ya, pendaftaran untuk ke Bakom, saya tanya dulu nih sama kantor, dapat izin nggak gitu. Terus habis itu saya tanya dulu juga sama orang tua atau keluarga, ada mau datang nggak ke Jakarta gitu. Karena kalau nggak ada, saya mau ikut retret aja daripada saya bengong-bengong. Teman-teman saya semua pada cuti, masa saya duduk-duduk nggak karu-karuan gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya ya udah saya daftar, datang, ikut, dapat mobilnya Pak Ersan. Wah, di mobil diceramahin. Ya Pak Ersan memang bagus banget, dia ngasih motivasi banget. Terus habis itu juga dari Ko Dedi juga ngasih motivasi juga, dibilang, oh kamu kalau begitu tuh mesti tambahin tuh jamnya gitu, karena kamu makin lama makin mundur, berarti kamu harus ditambahin itu mesti 2 jam 3 jam gitu. Saya tetap masih orangnya masih ngeyel gitu, nggak percayaan gitu. Jadi sampai akhirnya kan Bante kan sering sharing yang di YouTube, terus habis itu saya tuh orangnya kepo juga gitu. Jadi kayak ada yang lagi interview, saya suka curi-curi dengar, terus saya suka masuk, terus saya suka dengerin gitu. Jadi ada nasihat apa Bante ke Yogi, saya dengerin. Tapi saya nggak percaya banget gitu. Jadi saya mau, karena kan ya kita nggak tahu gitu apakah benar atau enggak gitu kan. Suatu perkataan bisa benar bisa tidak gitu. Saya tidak tahu gitu. Terus akhirnya ya udah saya dengerin yang kayak Bante jelasin, yang pikiran, kesadaran, jasmani gitu ya. Nah akhirnya saya tuh ya mungkin karena saya orangnya kepo ya, jadi dikit-dikit ada tulisan saya bacain, dikit-dikit ada tulisan saya bacain gitu. Terus habis itu jadi mohanya itu makin keluar, jadi gampang gelisah. Terus habis itu saya tanya sama Bante, ini saya gelisah banget gimana gitu. Ya udah kamu sana duduk meditasi 3 jam. Terus astaga, saya biasanya Bante cuma kuat 1 jam atau 1,5 jam Bante, nggak bisa lebih dari itu gitu. Terus habis itu ya udah saya paksain aja duduk 3 jam. Nah pas yang duduk di sana saya ingat itu posisinya saya sakitnya itu agak berbeda. Biasanya saya sakit itu di bagian kaki, kali itu saya sakitnya di bagian pundak. Rasanya itu kayak terbakar dan sakit. Nah menjelang 1 jam itu rasanya ya seperti dijahit. Sakitnya masuk, tembus keluar, sakitnya luar biasa. Tiba-tiba karena kan itu gelisah muncul luar biasa tuh. Jadi akhirnya saya ingat, saya orangnya itu suka baca. Saya suka baca memang. Jadi kayak yang Bante ada kasih yang selebaran, itu saya sudah ada baca berapa kali, mungkin lebih dari 15 kali, 20 kali ada saya baca. Karena setiap kali ada mentok, saya baca, oh ketemu jawabannya di situ. Walaupun karena kita sudah baca, kita ngerasa tahu. Padahal ternyata itu kita tuh nggak tahu. Begitu kita mentok, kita baca lagi. Oh ternyata ini. Itu mentok, mencari, oh ternyata ini gitu. Nah jadi akhirnya pas gelisah, kan saya baca lagi di situ ada yang disuruhnya kembali ke 22 atau 23. Ya udah saya pakai fase 22 karena itu memang kesukaan saya tuh ya. Fokus ubun-ubun. Nah, begitu menjelang udah gelisahnya sudah mulai ini, tiba-tiba tuh kayak perasaannya tuh kayak hening, tenang. Itu kayak ya mungkin ini termasuk moha juga atau delusi ya. Jadi ada kayak sinar putih terang. Terus perasaan sakit
yang dijahit dan terbakar di bahu itu tiba-tiba tuh terasa terpisah, kayak memisah. Jadi kayak seperti saya sih tahu sakit adalah sakit. Sakit itu bukan perasaan. Sakit hanyalah sakit. Terus jadi apa yang kamu takutkan, sakit itu bukan duka, sakit itu bukan derita. Jadi akhirnya begitu timbul kayak ada kayak seperti semacam kayak kebijaksanaan ya. Jadi saya langsung, oh iya ya, jadi ini sakit itu cuma sakit. Terus akhirnya saya berpikir, karena saya sempat ada ingat Bante ada ngomong gitu, kalau yang ada yang sakitnya di kaki, itu katanya refleksi gitu kan. Terus jadi saya pikir, oh ya kan saya memang suka pijat refleksi kan. Terus, oh iya ini sensasinya kayak dijahit, tapi kalau dipikir-pikir, kok rasanya kayak dipijat refleksi ya. Jadi sakit yang ya istilahnya tuh naujubillah min dalik gitu, sakit yang luar biasa itu rasanya jadi kayak kayak dipijit. Jadi saya malah merasakan ini teman saya, gitu. Jadi ya udah saya merasakan nikmat sekali ya. Dan tiba-tiba langsung karena saya ingat juga ada Bante bilang kalau kita membaca sesuatu itu kita tuh harus penuh perhatian ya, terutama pas makan itu kan ada yang kita pelimpahan jasa. Tiba-tiba pas di momen yang saya lagi menikmati ya, ibaratnya menikmati jahitan refleksi dari si shoulder, di bahu kebakar itu, tiba-tiba tuh kayak ada perasaan itu kayak saya melakukan meditasi, ini tuh saya bukan melakukan karma buruk, ini saya mau melakukan karma baik. Bahkan kalau saya mati pada saat meditasi, ini saya melakukan karma baik, itu saya tidak akan terlahir di alam bawah. Jadi itu akan menimbulkan perasaan kegiuran yang luar biasa, merindingnya itu sensasinya sampai seolah-olah merindingnya itu kayak terpancar keluar dalam hati itu, kayak saya ingin membagikan jasa kebajikan ini ke semua makhluk, ke semua penjuru tanpa batas, tanpa ada halangan. Dan sensasi begitu terus tiba-tiba langsung sakit, yang sensasi dijahit itu tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Dan itu pas saya lihat ngintip-ngintip jam, kan udah anicca jadi boleh lah ngintip-ngintip jam ya. Ngeliat loh baru sejam lebih 10 menit, ini masih 2 jam lagi saya mau ngapain gitu. Terus jadi saya ingat ada di buku itu kalau begitu sudah sakitnya udah hilang jangan senang dulu karena nanti diserang sama kilesa kan. Jadi langsung balik lagi aktif jasmani lagi. Terus langsung ngamatin ada sakit di pinggang, itu sensasinya itu kayak dibor. Terus habis itu muncul sakitnya banyak. Nah di situ saya mulai bingung lagi. Saya bingung karena nggak tahu, karena udah keasikan sama yang tadi, lupa mana yang dominan duluan gitu. Jadi akhirnya ngapain ya gitu, ini sakit tapi karena sudah tahu gitu sakit ya sakit, jadi sakit itu malah jadi nikmat, benar-benar nikmat luar biasa sakit itu. Jadi bukannya sakit penderita, jadi sakit itu bukan duka. Jadi yang Bante bilang kalau duka itu adalah kesadaran yang terseret. Jadi misalkan kita mata, kita ngelihat ada yang indah kita suka, itulah duka. Ada yang jelek saya nggak suka, saya benci, itulah duka sebenarnya. Jadi sakit itu bukan duka, sakit hanyalah sakit. Nah jadi akhirnya saya sharing sama Bante, saya bilang ada seperti itu. Nah itu ada sebelumnya lagi Bante ada bilang kamu kalau meditasi itu mesti jangan cuma duduk aja, kamu harus juga latih meditasi jalan sama meditasi berdiri gitu. Nah, jadi dari sejak yang momen yang kebijaksanaan kecil itu muncul, jadi kan saya mau cerita ke Bante. Saya mau cerita ke Bante, Bante bilang nanti habis makan. Terus habis itu saya berusaha meditasi jalan. Nah, di sepanjang saya meditasi jalan menuju ke ruang makan, itu tiba-tiba muncul lagi semacam kayak kebijaksanaan juga. Jadi kalau semua keinginan, bahkan keinginan baik sekalipun itu adalah tanha. Dan itu akan menimbulkan duka. Gitu. Jadi akhirnya, iya sih, jadi ngapain? Karena saya ingin sesuatu, pasti saya mengharapkan sesuatu. Walaupun menginginkan yang baik, contoh misalkan kayak saya ingin berdana atau saya ingin apa, tapi ternyata nggak kesampaian dan akhirnya saya mau melakukan perbuatan baik, tapi akhirnya malah jadi derita. Jadi kalau kita memang bisa terbebas dari keinginan, itulah
kebahagiaan yang sesungguhnya, terbebas dari tanha. Jadi walaupun sekecil apapun, ya. Nah, kemudian yang ketiga kalinya itu yang saya ingat yang interview sore jam 3 itu sama teman-teman, sama Bante. Tiba-tiba saya bilang sama Bante, saya sudah rasa sakit itu menurut saya sudah I'm fine. Orang sakit itu enak kok. Saya setiap rasa sakit saya sudah benar tidak ada perasaan derita sama sekali. Rasa sakit itu sangat nyaman luar biasa. Jadi kadang-kadang malah dicari-cari dan itu kilesa ya. Jadi tolong kalau kita mau ini nanti jangan dicari-cari sakit itu akan kilesa. Jadi akhirnya Bante suruh, yaudah kamu berdiri ya di belakang situ sampai meta chanting. Itu kan saya belum pernah meditasi berdiri saya paling lama juga sejam aja juga sudah rasanya juga luar biasa ya. 15 menit pertama itu kaki rasanya udah ketusuk-tusuk, terus masuk menit ke-20 kaki rasanya terbakar. Nah tapi karena yang sebelumnya saya sudah bisa merasakan kalau sakit itu bukan duka tapi ketidaksukaan kita sama rasa sakit atau kita pengen sakit itu cepat selesai, itulah yang bikin kita menderita. Jadi kalau kita cuma lihat sakit ya sakit, itu nggak ada deritanya sama sekali. Jadi akhirnya saya menikmati di belakang. Jadi kaki saya seperti terbakar nggak karu-karuan, seperti rasanya ditancap-tancapin sama pedang. Itu saya hanya tahu oh itu sakit, tapi saya tidak merasakan derita sama sekali. Terus sampai ada teman sebelah kan ada sedikit ngobrol sampai Bante bilang nanti push up ya 100 ya. Saya ketawa. Saya ketawa karena jadi bahkan ibarat dengan sensasi sakit yang sedemikian hebat itu pun kita mau tidur juga bisa karena kesadaran kita sudah tahu kalau ternyata yang sakit itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sakit itu hanyalah sakit gitu. Jadi itu adalah itu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti, harus cepat selesai, harus dicari-cari, itu nggak perlu gitu. Jadi kita cukup ngeliatin aja. Kalau semuanya memang ada yang muncul, ada yang berlangsung, dan ada yang lenyap. Jadi dari situ semua kata-kata Bante, dari semua teori-teorinya itu semua kebuka semua, dan saya benar-benar merasakan ehipasiko dari Bante. Terima kasih Bante Gunasiri. Jadi dan juga kesan saya sangat berterima kasih sama Bante Gunasiri yang sudah melimpahkan maha karunanya buat saya terutamanya dan buat kita semua ya Bante. Maksudnya waktu Bante dihabiskan sepanjang waktu itu untuk kita. Keuntungannya untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita. Nah kita sudah dikasih keberkatan seperti itu, kalau kita tidak manfaatkan, yang rugi siapa? Bante emang nggak rugi. Yang rugi kita sendiri. Nah tapi untungnya selama saya meditasi, kan tadi saya bilang saya orangnya suka kepo. Kadang-kadang saya ngeliatin orang lagi meditasi apa, saya ikutin gitu. Nah saya ngeliat yang banyak yang muda-muda ini, wah semangatnya luar biasa ya. Jadi wah mereka semangat, saya juga harus semangat gitu. Jadi ya akhirnya menimbulkan wirya ya. Oh ya tambahan lagi, jadi pas setiap sensasi anicca itu muncul, itu perasaan senangnya itu bahkan sampai bikin nggak bisa tidur. Jadi pada saat tidur itu kayak seger banget, kayak nggak ada rasa ngantuknya sama sekali. Padahal kemarin tidurnya kurang banget kan. Terus habis itu bahkan tidur terlelap. Terus saya terbangun dengan segar. Ternyata bel baru bunyi. Saya pikir oh mungkin udah jam 1 atau mungkin sudah jam 2, bentar lagi sudah bel. Ternyata baru jam 11 malam. Jadi akhirnya saya bingung ini mau ngapain ya. Ya udahlah saya meditasi duduk aja di kamar. Gitu. Jadi pesan saya buat para yogi terutama yang belum pernah merasakan anicca harus tetap semangat. Jadi kalau memang yang sebenarnya duka itu bukanlah sakit ya. Duka itu adalah kita punya kesadaran yang terseret ya, kesadaran telinga terseret, ada orang ngobrol kita kepo.
ada ya contoh ya kayak mungkin saya juga ngeliatin ada tulisan-tulisan apa, tapi untungnya itu tulisan-tulisan yang kecil-kecil itu semua sangat membantu sekali. Jadi kalau ada ini kan sekarang udah bebas nih, udah bebas boleh dibaca-baca, itu semua ada informasi yang sangat berharga. Ya, dan pesan saya, kertas yang dikasih sama Bante itu harta kalian. Kalau mentok ya bukannya itu, jangan tanya sama yogi. Kamu tanya sama yogi, nambah-nambahin moha kamu, sama kamu gangguin dia. Jadi lebih baik kamu langsung tanya sama Bante. Karena Bante tahu apa yang harus dilakukan, karena Bante sudah sangat berpengalaman, dan Bante tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan dia tahu kalau misalkan, contoh yang saya berdiri itu benar-benar 5 jam itu baru saya bisa merasakan anicca di kaki. Yang rasa sensasi terbakar luar biasa di kaki itu. Nah jadi, karena begitu kita, ya itu tadi, begitu kita ngobrol, moha kita keluar, saya pun sudah ada pemahaman pada saat meditasi jalan juga, pas yang kedua kali saya jalan yang ada bunga sedap malam itu, kalau ternyata itu semua itu adalah proses. Jadi pada saat meditasi jalan itu kebuka kebijaksanaan tuh, kalau semua itu adalah proses, semua itu hanyalah unsur. Hanyalah unsur yang muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap. Semuanya itu anicca, semuanya dukkha, dan semuanya itu anatta. Jadi nggak ada tuh yang sakit tuh. Bahkan saya melihat nggak ada tuh sebenarnya, nggak ada tuh saya tuh nggak ada. Ini hanyalah landasan indera, objek indera, sama kesadaran indera. Hanya itu saja. Nggak ada yang perlu disenangi, nggak ada yang dibenci. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih.